Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Saya harap sahabat yang menonton channel ini sampai habis sehat terus, terbebas dari segala macam penyakit, terutama wabah pandemi COVID-19. Amin. Baiklah, sahabat, saya akan menyampaikan sedikit informasi. Katanya, madu bisa sebagai zat antibakteri, jamur anti mencret, penyembuh luka, obat batuk, dan madu sebagai sumber nutrisi. Penasaran? Yuk kita simak. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, and share. Menurut republika.co.id, madu merupakan cairan mujarab yang dihasilkan lebah dari saripati beragam tanaman, dan madu telah mendapatkan tempat yang istimewa dalam sejarah pengobatan tradisional. Orang-orang Mesir, Assyria, Cina, Yunani, dan Romawi kuno memanfaatkan madu untuk menyembuhkan luka dan beragam penyakit. Para ilmuwan akhir-akhir ini juga tergerak hatinya melakukan penelitian secara mendalam akan khasiat madu secara ilmiah. Mereka membuktikan bahwa ternyata madu memang memiliki efek yang menguntungkan pada kondisi medis tertentu. Pertama, madu dapat digunakan sebagai zat antibakteri dan jamur. Karena madu ternyata dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus, patogen tertentu, serta fungi atau jamur, semisal Candida albicans. Dengan konsentrasi 30-50%, madu mampu memperlihatkan khasiatnya sebagai antibiotik konvensional untuk infeksi saluran kencing. Kedua, madu digunakan sebagai anti mencret dengan konsentrasi hingga 40%. Madu memberikan efek bakterial yang akan menghambat laju sejumlah bakteri yang menyebabkan mencret serta disentri seperti Salmonella, Shigella, Enteropathogenix E. coli, dan Vibrio cholera. Dalam sebuah studi, madu dengan cairan rehidrasi oral mampu mengurangi durasi bakteri baik pada anak-anak maupun bayi yang menderita mencret. Ketiga, madu dapat digunakan sebagai penyembuh luka atau anti-inflamatori atau luka bakar. Madu memiliki arti penting dalam menyembuhkan luka bakar, infeksi bekas operasi. Ia sangat liat, sehingga mampu menyerap air yang berada di sekitar jaringan kulit yang terbakar. Kita bisa merujuk pada sebuah studi yang dilakukan di Afrika Barat. Dalam studi ini, penyembuhan luka pada wanita setelah menjalani vulvektomi atau operasi pada vagina akibat kanker vagina memakan waktu lebih cepat dengan menggunakan madu. Penggunaan madu juga disarankan untuk mengurangi tajamnya bau yang diakibatkan borok pada orang yang berpenyakit kusta. Keempat, madu dapat digunakan sebagai zat antitusif dan ekspektoran. Madu yang diandalkan
sebagai obat batuk ini terkait dengan kemampuannya untuk mencairkan dahak dan melegakan tenggorokan. Kelima, madu sebagai sumber nutrisi. Madu yang tak terkontaminasi sangat sehat. Makanan yang alami dan mengandung banyak energi karena mengandung karbohidrat, protein, lipid, enzim, dan vitamin. 1 sendok madu mengandung 60 kalori serta mengandung 11 gram karbohidrat, 1 mg kalsium, 0,2 mg zat besi, 0,1 mg vitamin B, dan 1 mg vitamin C. Madu kini telah tersedia secara luas di kalangan masyarakat. Meskipun khasiat madu belum sepenuhnya diketahui masyarakat secara luas, dan kalangan ilmuwan juga dituntut untuk melakukan penelaah mendalam mengenai khasiat madu dan mampu menggunakannya dalam cakupan yang lebih luas. Keajaiban madu telah diungkapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah secara indah 14 abad yang lalu. Penjelasan kedua rujukan suci mengenai madu ini juga telah merambah dunia sains modern yang telah menerima dan melakukan penelaah lebih mendalam atas penggunaan madu. Al-Quran memang bukan sekedar tuntunan hidup, tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran maupun hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan akan khasiat madu yang menyembuhkan ini. Dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang memikirkan." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan khasiat madu tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran atau sakit pikiran. Maka aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Quran dan madu.